Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Kring, jam beker meraung-raung di kamar yang luas, bersih, rapi, teratur, cik, elegan. Seorang gadis segera terjaga dari tidurnya yang begitu nyenyak. Sambil mengucek-ngucek matanya, mengumpulkan nyawanya sedikit demi sedikit untuk menyatu, lalu perlahan-lahan membuka matanya. Sayup-sayup penglihatannya mulai menerang dan seketika itu, gadis itu menjerit karena menemukan seseorang sedang tidur di sampingnya. Seorang pria sedang tertidur dengan nyenyak di sampingnya. Yang membuat gadis itu lebih terkejut lagi karena pria itu sudah sambil lengan kokoh berurat milik pria itu sedang memeluk badannya yang saat ini terasa jantung gadis itu hampir copot ketika pria itu membuka kedua matanya. Senyum lembut terpancar dari wajah tampan pria tersebut, akan tetapi tetap tidak membuat rasa kesal gadis itu sirna. Apalagi kini perasaannya bercampur bingung karena tidak mengenal pria di sebelahnya. "Lu siapa dan kenapa lu bisa ada sama gua?" tanya gadis itu yang masih bingung dengan semuanya. Kamu nggak sadar ya, ini kamarku," jawab pria itu memasang senyum lembut ke arahnya. Akhirnya gadis itu mencoba melihat ke sekeliling ruang kamar. Sambil celingak-celinguk akhirnya tersajar. Wajahnya memerah seperti udang rebus karena mengingat kamar luas dan bersih tersebut bukan miliknya. "Bentar, lu siapa?" tanya gadis itu sambil memicingkan matanya. "Kamu masih bingung ya? Atau memang kamu orangnya amnesia?" tanya pria itu. Lembut hangat yang gadis itu rasakan. Enggak, ucapnya tersadar akan sesuatu di bawah sana. Perlahan-lahan gadis itu mengangkat bed cover dan mengintipnya. "Lu udah gua semalam ya," gadis itu memukul-mukul pria di sampingnya. Gua ternyata yang selama ini gue pertahanin malah jatuh ke pria kayak lu," lanjut histeris. "Stop," ujar pria itu dengan nada sedikit tinggi. Kemudian pria itu menarik badan gadis itu dan memeluk rapat untuk mencoba menenangkannya. "Aku nggak tertarik sama kamu, dan satu lagi yang kamu harus tahu, kamu nggak membangkitkanku," lanjut pria dengan suara pelan mencoba untuk menenangkannya. Hening. Gadis itu mulai memikirkan ucapan pria itu. Bener juga ya, batin gadis itu, karena dia pun tak merasakan di bagian dia masih mengingat semua ucapan teman-temannya bahwa saat pertama kali maka kita akan merasa perih selama 2-4 hari. Namun sejenak ia berpikir, dalam hati bertanya-tanya kenapa pria itu bisa menolak seperti dirinya. Tiba-tiba kesedihannya berubah, terlihat senyum simpul di wajahnya yang baru saja memikirkan sesuatu. "Jangan bilang lu lebih menyukai pria?" tanyanya pelan sambil memicingkan matanya. "Menurut kamu?" "OMG, ternyata lu..." Sudahlah," ucap gadis itu sambil tersenyum penuh kemenangan. "Udah, buruan bangun," ucap pria itu.
Reva, lu?" Akhirnya gadis itu memperkenalkan namanya. Pria itu membalas mengulurkan tangannya untuk mengajak berkenalan. "Al, Frisi panggil aja Al." "Oke sip Al." Tapi ups, gadis itu terkejut saat melihat "Udah buruan sana bangun, terus mandi Gi," ucap Al sambil menarik dan mendorongnya. "Iya, gue juga mau bangun kok," jawab Reva mencoba beranjak dari tempat tidur. Tapi lu tutup mata dulu, balik sana," lanjutnya saat menyadari sesuatu. "Semalam sudah aku lihat semuanya kok, jadi ngapain malu lagi, dan aku kan udah bilang kalau aku nggak tertarik sama kamu." Beberapa saat kemudian, pagi ini terlihat Reva sedikit terburu-buru keluar dari apartemen Al karena ia sudah terlambat untuk ke kantor. Mobil siapa lagi nih parkir di sini?" ujar Al saat sudah berada di parkiran mobil dan terlihat mobilnya tidak bisa keluar dari parkiran. Reva mendengus kelas, lalu akhirnya keduanya bergegas keluar untuk mencari taksi. Sebuah taksi berwarna biru tua dengan lambang Bluebird berhenti tepat di hadapan mereka. "Gue duluan yang stopin nih taksi," ujar Reva mencoba berebutan taksi dengan pria itu. "Enak aja, aku yang sebelah kanan, jadi aku duluan dong yang berhak mendapatkannya." Al pun mencoba mempertahankan opininya. "Enak aja," ucap Reva. Saat mereka masih sibuk berdebat siapa yang duluan memanggil taksi tersebut, tiba-tiba seorang pria setengah baya segera membuka pintu taksi lalu segera masuk ke dalam taksi. "Woi!" umpat Reva saat taksi tersebut telah pergi meninggalkan mereka. Keduanya akhirnya mengejar bus Trans di sebelah jalan sambil menunjukkan wajah kekesalan akibat kejadian barusan. Tiba-tiba saat berada di dalam bus, mereka mencoba saling berebut tempat duduk. Al berhasil mendahului mendapatkan kursi. Ia duduk di satu-satunya bangku kosong di bus dan terlihat Reva memasang wajah kesal akibat perlakuan pria itu. Sesaat Reva menatap wajah Al dengan wajah memelas, berharap Al mampu menunjukkan sedikit sikap gentle untuk menawarkan kursinya. Tapi sayangnya Al tidak bergerak sama sekali. "Dasar," ujar Reva kesal. Saat duduk, Al melihat ke arah Reva yang sedang berdiri di depannya dengan berpegangan di besi. Merasa pria itu sama sekali tak mengalihkan pandangannya, Reva mencoba membenarkannya. Tiba-tiba bus tersebut mengerem mendadak, membuat Reva harus menahannya ke belakang. Seketika itu juga saat Al yang ingin melindunginya agar tidak terjatuh, mau tidak mau harus menahan gadis itu dengan posisi tangannya.